keruh lur. Ya, kita lanjutkan. Saya mau ke Bung Tommy Welly. Bung Toel, kalau dilihat dari segi SOP, catatan Anda seperti apa? Apa yang salah di sini? Baik, terima kasih. Saya paling junior di antara para senior ini. Saya dimintai komentar dari pembukaan yang sudah Pak Nurdin sampaikan. Pak Nurdin tadi juga sudah mewakili kita soal bela sungkawa. Saya pikir saya langsung melanjutkan pada topik saja. Saya mau mulai dengan poinnya adalah prinsip sepak bola. Secara filosofis, sepak bola itu tentang perayaan kehidupan, kemanusiaan. Artinya, tidak boleh ada satu nyawa pun melayang karena atau untuk sepak bola. Dan ini menjadi seperti di istilah Pak Nurdin tadi, shock. Bukan cuma buat sejarah sepak bola Indonesia, tapi sejarah sepak bola dunia di era modern ini. Karena yang terjadi disebut-sebut tadi itu di Peru, di Heysel 85, di Hillsborough 89, itu era yang kemarin. Bayangkan sekarang 2022 dan 1 Oktober kemarin kita bangun lalu mendapati korban yang begitu sangat banyak. Ini pasti ada yang salah. Satu korban jiwa aja ada yang salah. Ketika begitu banyak korban jiwa berarti benar-benar ada yang salah. Yang salah ini meski masih diinvestigasi dalam konteks manajemen pelaksanaan pertandingan, Panpel udah pasti salah. Aparat keamanan sudah pasti salah. Itu kan ya. Tadi dibilang bahwa dalam setiap pertandingan ada pertemuan. Technical meeting itu lebih kepada teknis sebetulnya. Tapi kalau dalam sebuah pertandingan yang namanya Panpel, sebetulnya pengamanan itu adalah bagian dari Panpel. Hanya dia bidangnya pengamanan. Jadi dia bagian. Dia pasti akan melakukan rakor, rapat koordinasi kan begitu. Nah persoalannya adalah sepak bola itu kan punya yuridiksi sendiri. Pakailah istilah itu kita kan. Lex spesialis bahasa akademisnya. Lex sportiva. Di dalamnya ada regulasi-regulasi FIFA. Yang diturunkan, yang didirektif kepada anggota-anggotanya. Salah satunya adalah yang tadi sudah disebutkan. FIFA Stadium Safety and Security Regulation. Di mana di pasal 19 itu disebutkan bahwa gas air mata dan senjata api dilarang. Pertanyaannya, dalam rakor, dalam koordinasi antara Panpel dengan pihak keamanan yang adalah itu berarti adalah aparat keamanan, kepolisian yang bukan football family. Kan ini bukan football family, aparat keamanan kan. Di deliver enggak regulasi itu? Diingatkan tidak? Disosialisasikan tidak? Ini pertanyaan besar yang harus muncul dalam hasil investigasi. Supaya simpang siur itu menjadi jelas. Walaupun itu tidak pernah membenarkan tindakan dari aparat keamanan yang menurut saya berlebihan dengan gas air mata itu. Tetapi persoalan regulasi perlu dipertanyakan. Apakah aparat keamanan itu diingatkan, disosialisasikan, dideliver soal itu? Itu satu. Lalu informasi yang beredar kebenaran soal kapasitas dan soal tiket yang dijual itu juga perlu. Lalu kita juga perlu menelisik tentang permohonan perubahan jadwal dari malam ke sore yang ditolak oleh operator liga, ya, sempat PT direkomendasikan LIB. juga oleh pihak kepolisian. Oke, itu ditolak kan. Nah ini perlu ditelusuri hal-hal seperti ini. Jadi kalau secara pengetahuan sepak bola kita sudah bisa lihat sebetulnya pihak-pihak yang salah itu yang mana. Hanya perlu dideskripsikan. Nah sekarang ketika kita sudah beranjak sudah hari keberapa ini, maka kita bertanya adalah siapakah yang harus bertanggung jawab, kan begitu. Hari ini saya baca Komdis PSSI dalam 2 hari investigasi di sana melahirkan keputusan. Arema tidak boleh jadi tuan rumah lagi tanpa penonton. Denda 2000 Boleh menjadi tuan rumah selama berapa lama? sampai akhir musim. Jadi sebuah pengalaman, ini Ya. saya sambung ya.
ketika terjadi peristiwa Heysel Ya. antara Juventus dan Liverpool, maka UEFA itu menghukum Ya. seluruh kesebelasan Inggris Nah. itu tidak boleh bermain selama 2 tahun Oke. di Champion. Jadi poin yang mau saya sampaikan saya begini Pak. Komdis sudah mengambil keputusan nih. Apakah itu cukup? Apakah hanya sekedar panpel? Di situ disebutkan ketua panpel Abdul Haris. Juga ada nama lain yang security officernya. Apakah kejadian yang sangat abnormal, sangat tidak lazim yang meninggal ada supporter kan yang entah terinjak tapi dengan jumlah korban yang sangat masif, apakah kita bisa sesederhana itu? Komdis memutuskan seperti itu. Itu hukuman yang sederhana menurut Bang? Menurut Bung saya Toel? terlalu sederhana kita melihatnya untuk sebuah peristiwa yang mengguncang dunia. Sejarah sepak bola di abad atau di era modern ini. Artinya saya merasa bahwa ini seolah-olah dugaan saya ada seolah-olah melokalisir yang menjadi pihak bersalah. Artinya tidak bisa kemudian kita menuju kepada satu pihak saja bertanggung Yes, jawab. buat saya panpel is clear. Sangat mudah sekali bahwa memang ada kesalahan. Aparat keamanan juga, ya. Pertanyaan kritisnya adalah soal tadi, apakah dideliver regulasi itu oleh keluarga sepak bola? Dalam hal ini panpel, Arema FC. Lalu apakah pertanyaan dasarnya cukup itu tadi yang dihukum? Sebentar, satu lagi. Ini kan bukan pertandingan liar, ini pertandingan kompetisi resmi negeri ini. Ada operatornya, operator liganya, ada federasinya yang dalam statuta yang dilahirkan di era Pak Nurdin ya. Saya harus menyebut itu karena FIFA 2 tahun kalau nggak salah sampai kemudian diterima oleh FIFA sebagai statuta dan saya khawatir nggak dibaca Pak Nurdin. Banyak orang tidak membaca aturan itu, banyak orang lupa pada regulasi itu. Sehingga ada aparat keamanan bawa gas air mata di lapangan dan terjadi itu. Saya khawatir regulasi-regulasi itu tidak dibaca. Jadi aturan mana yang dipakai itu? Apakah itu protap polisi yang memang Maksudnya diterapkan? adalah- Karena kalau kita lihat bingung informasinya kami, Bung izinnya Toel. adalah izin keramaian. Oke, tadi kan saya sebut. Oke. Aparat keamanan bukan football family. Dia pasti tidak akrab dengan yang namanya regulasi FIFA. Yang perlu mengingatkan siapa? Yang punya event itu siapa? Kan football family. Dalam hal ini adalah PSSI, PT Liga, dan panpel pertandingan. Aturan itu yang harus dipakai. Ya, dalam rakor artinya panitia, klub, pelaksana pertandingan harus menyampaikan itu kan. Maka pertanyaan kritisnya disampaikan enggak? Aparat keamanan ini, kepolisian ini tahu apa tidak? Apakah tidak tahu? Apakah tidak diberitahu? Apakah tahu tapi tetap terjadi seperti Tapi itu? kan ini bukan kali pertama Kanjuruhan digunakan sepak bola. Mungkin ada ratusan pertandingan mereka juga Betul, dilibatkan. makanya. Maka ada sebuah kelalaian, ada sebuah kecerobohan. Maka saya bilang satu aja sudah tidak bisa diterima, satu korban jiwa. Apalagi di jumlah seperti ini. Semua dunia menatap gitu loh, tahu. Shock dengan kejadian ini. Era modern loh ini. Maka saya bilang yang bertanggung jawab nggak boleh sekedar seperti keputusan Komdis itu. Ada LIB loh yang bicara tentang jadwal, yang diprotes sejak awal musim oleh para supporter. Yang sudah memakan korban supporter yang entah karena kelelahan pulang kecelakaan di jalan. Ada federasi loh PSSI yang paling bertanggung jawab, otoritas tertinggi sepak bola loh. Dan sampai sekarang belum bicara. Oke. Makanya saya khawatir keputusan Komdis ini hanya melokalisir yang bersalah, yaitu panpel dan itu tadi. Bang Gusti Randa. PSSI dan juga LIB juga harus bertanggung jawab dalam hal ini. Baik, terima kasih. Pertama saya berbelasungkawa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kepada para korban semuanya. Sudah banyak saya kira statement-statement terhadap apa yang terjadi ya, tragedi kemanusiaan. Saya mau bikin 2 klaster supaya kita juga jernih dan tidak emosi gitu. Klaster pertama tentu soal pengamanan. Kita sudah dengar bahwa pemerintah membuat tim pencari fakta. Kita juga mungkin menunggu apa hasilnya. Kompolnas juga membuat TPF. Beberapa institusi bikin TPF. Nah sekarang PSSI juga bikin TPF. Saya hanya ingin saya agak
awkward mau ngomong nih. Tapi begini, pertandingan sepak bola itu suka tidak suka kita harus bagi dua ya. Satu klub, satu lagi yang sifatnya antar negara. Yang kejadian ini klub. Klub ini ranahnya ranah industri nih katanya. Katanya profesional, katanya. Tetapi penyelenggaraan tidak profesional. Ingat loh. Pertandingan liga itu profesional. Maka, jadi kemarin itu kita pernah dengar tuh masalah jam siar, tayang dan seterusnya. Kenapa? Ini ada konteks profesional di dalam. Tetapi kok gagap menyikapi yang disebut profesional. Oke, kita mulai. Kita mulai dari awal aja. Ketika PSSI mengatakan Liga 1 akan dimulai, itu semua ada tahapannya. Kalau zaman belum dibubarkan BOPI, dulu ada BOPI namanya, Badan Olahraga Profesional Indonesia. Itu harus ada izin BOPI itu. BOPI itu dibubarkan tahun 2020. Adanya di Kemenpora itu. Itu semua izinnya keluar banyak. Udah keluar izin BOPI, harus izin Mabes Polri lagi. Begitu kan? Sudah itu semuanya, baru kita kumpulkan. Wah, itu protapnya ada. Pertanyaan begini. Apakah PSSI punya aturannya? Punya. Kita semua sudah mengadopsi apa yang dikatakan tadi Pak Nurdin Halid, apa yang dikatakan. Sudah kita adopsi semuanya. Tentang General Statute, regulation tentang safety sudah, election code, segala macam, semuanya sudah. Kok nggak dilakukan sekarang? Nah, ini pertanyaannya. Abai. Menganggap gampang. Ya. Jadi menganggap gampang, kita ini kan 2 tahun COVID nih. Tidak ada kegiatan. Ya kan? Kok COVID yang disalahin sih, Bang? Tunggu sebentar. Ada COVID nih. Nah, ketika ada COVID, ayo kita bangun dong. Apa yang mesti dilakukan? Bila mana ini diperbolehkan. Apa masalah pengamanan? Saya begini ya, penyelenggaraan pertandingan sepak bola ada unsur keamanan seperti Towel bilang. Pengamanan itu bagian dari penyelenggaraan. Bagian itu. Nah, itu semua sudah ada SOP-nya. Bagaimana perimeter stadion, bagaimana maksimum capacity tiket, bagaimana yang tiketnya match tiket seperti apa. Terkadang ini ya, kita ini memakai istilah aja salah. Supporter. Statuta mengatakan beda loh antara supporter dengan penonton. Penonton itu spectators. Supporter. Ini kita memakai kata ini salah. Kadang-kadang. Yang kedua, kita ini rusuh antar supporter. Kita bisa lihat. Tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi kita mulai hal-hal yang mendasar dulu. Jadi sesuatu itu kalau dari awalnya. Nah, ini tentu kalau kita udah bicara kayak gini, saya setuju Towel. Kalau melihat gini gampang sebetulnya siapa yang punya kesalahan. Siapa, Bang? Ya, jelas lah. Ini semuanya punya tanggung jawab kesalahan pasti. Semuanya. PSSI, LIB, Pasti, Pansel. semuanya pasti. Nah, sekarang kita kan jangan bicara tentang itunya. Udah, saya kira ke depan itu kita harus tahu persis deh. Right man and the right place-nya itu penting. Saya ini ya, kalau kita baca statuta, dikit-dikit orang bilang, oh statuta mulu ini si Gusti Randa ini. Bukan. Mengurus sepak bola ini nggak gampang. Tidak gampang. Makanya ada persyaratan itu. Towel tahu itu. Berapa Towel? 5 tahun sebagai pengurus sepak bola. Nggak gampang ujuk-ujuk megang sepak bola. Pak Nurdin Halid ini udah kawakan nih. Tapi kita sudah puluhan tahun menggelar kegiatan seperti ini. Bayangin. Ketika zaman Pak Nurdin Halid dengan zaman sekarang, kita seolah kita absurd nih. Mundur jauh ke belakang. Padahal semua regulasi ada. Nah, untuk itu ke depan, ini kan sekarang bisa jadi disanksi oleh FIFA meskipun antar klub. Meskipun antar klub ini ya. Meskipun antar klub ya, kita tunggulah. Bisa jadi. Lalu bagaimana kita secara Indonesia, internal Indonesia? Saya kira jalan satu-satunya adalah betul hold dulu yang namanya liga ini, hold dulu, duduk lagi
ya, operator juga harus, operator harus tahu nih bukan sekedar jadwal saja. Bukan jadwal pertandingan, lalu bagaimana dengan broadcast, supaya broadcast masih ada prime time, segala macam. Bukan itu saja. Tetapi juga bagaimana tidak bentrok dengan timnas, segala macam. Dan itu udah kita lakukan, Toel. Udah kita lakukan. Cuman masalahnya. Saya namain boleh nggak? Oke. Yang soal operator. Ya. Profesional sepak bola kan ada aspek bisnis, ada sisi bisnis. Betul. Mohon maaf, kalau kita mau analisis secara terbuka dan objektif, operator sekarang, pengambil keputusannya elitnya, background sepak bolanya mohon maaf minim. Artinya maksud saya begini, banyak nilai sepak bola menjadi gagal, contohnya soal jam tayang tadi menjadi sulit. Ketika ada protes, ada kejadian, kan dalihnya cuma permintaan broadcast, rating TV kan, prime time. Itulah pentingnya orang sepak bola duduk di situ yang ngerti sepak bola supaya bisa menyeimbangkan. Profesional football nggak bisa lepas dari bisnis. Karena as is business industry. Maka dia harus orang yang punya kapasitas, punya pengetahuan sepak bola supaya bisa ada equilibrium. Kan yang susah itu, keseimbangan itu. Nah itu makanya. Jadi Ya kan? menurut saya ketika kita berbicara profesional, ini ya pada gagap nih. Menerjemahkan arti profesional itu sendiri. Pada gagap. Ya ini Puluhan tahun kok masih gagap sih Bang, kami juga heran ini Bang. Jadi begini, memang tidak mudah bro. Memang tidak mudah. jadi begini. Ya tidak mudah. Sepak bola itu betul kata Toel tadi tidak lepas dari industri. Nah untuk mencapai industri harus ada bisnis. Tetapi harus ada keseimbangan antara kepentingan bisnis dengan kepentingan keamanan. Gitu. Kepentingan kenyamanan, kepentingan sepak bola. Nah kalau kita mendengar pernyataan dari Sekjen PSSI, ya, dia mengatakan begini. Kenapa surat polisi yang minta jadwal pertandingan dimajukan ke jam 3:30 sore itu tidak dipenuhi karena ada kesepakatan, ini statement Sekjen PSSI yang saya ikuti. Ada kesepakatan bahwa bonek mania itu tidak hadir, tidak ada dalam stadion, tidak boleh ikut dalam stadion. Nah, sehingga mungkin dengan ini maka Pampel pihak keamanan merasa aman. Karena tidak ada rivalitas, tidak ada bonek mania. Di sini kekeliruan. Sepak bola itu adalah olahraga yang intensitasnya sangat tinggi, euforianya luar biasa. Itu. Dan itu terkadang mengundang decak kawin sekaligus emosional. Itu. Isu suasana, itu kadang susah dikendalikan. Tapi ini di luar dugaan. Ini di luar dugaan. Itulah kemudian tidak boleh ada kekurangan sedikit pun dalam hal kelemahan terhadap memprediksi sesuatu. Dulu kita kalau ada prediksi bahwa di sini nanti akan ada kerusuhan, kita drop orang di situ, ya, apa dari polisi yang berpakaian preman dan sebagainya, itu kita lakukan. Ini ada kelemahan prediksi Pak Jamal? Enggak, saya sebelum ke Jamal, Kita berikan waktu terlebih dahulu boleh ya Pak ya? Supaya lurus aja menurut saya. Jadi sebetulnya Bapak supaya setelah- bergantian pembicaranya, kita juga akan melibatkan dari anggota Exco PSSI, anggota tim Sudah Gabungan tergabung Pencari Fakta bersama kami, juga ada nanti Bapak kita Ahmad mintakan Riyad. Sesaat transfer. lagi Pak Ahmad Riyad, kita akan libatkan pihak PSSI juga hanya di catatan demokrasi pemirsa.